Halo Arianers, welcome back to the new Answer Podcast by Arya Noble. Halo, kembali lagi kita di podcast kali ini. Kenalin aku Alwi, aku akan menjadi host pada hari ini. Nah, aku sekarang udah ditemenin sama tamu spesial. Mari kita sambut Mbak Steffi. Hai. Halo Mbak Steffi, Mbak boleh kenalan dulu mungkin untuk para Arianers? Hai Arianers, saya Steffi dari Product Innovation RH Clinic. Oke Mbak Steffi, sebelum kita lanjut, aku punya pesan spesial nih untuk teman-teman semua. Aku minta tolong Mbak Steffi untuk berikan kata kunci hari ini, inovasi. Nanti tolong disebutin penggalan katanya ya Mbak. Inilah waktunya. No. Nonton bareng The New Answer Podcast. Vibes-nya asik. Simple dan ngena di hati. Wow, oke. Keren. Terima kasih Mbak Steffi. Karena kita kata kuncinya hari ini inovasi, kita mau coba bahas lebih dalam nih tentang inovasi, terutama inovasi di RH. Nah, semua orang mungkin sekarang suka banget ngomongin tentang inovasi. Tapi inovasi di RH itu seperti apa sih Mbak Steffi? Oke, kalau ngomongin inovasi, sebenarnya inovasi itu bukan hanya sekedar hal yang baru ya, ataupun hanya treatment aja, tapi juga termasuk dari sisi layanannya juga. Dan juga kalau ngomongin inovasi, dari kita mengimprove atau mengedit dari treatment udah existing, itu juga termasuk salah satu bagian dari inovasi sebenarnya. Jadi yang penting goalnya adalah kita menciptakan treatment yang relevan, aman, dan terutama nyaman untuk dijalani oleh customer kita. Oke, berarti tadi ada dua ya, produk sama treatment, bahkan itu melewati inovasi ya. Nanti kita bahas itu lebih dalam. Tapi aku boleh tanya sedikit lebih detail nggak ya Mbak? Jadi tentang inovasi ini sendiri, bagaimana awal inovasi ini tuh muncul untuk RH? Oke, sebenarnya kalau ngomongin inovasi di RH Clinic, secara garis besar kita tentu menggather berbagai jenis informasi, tapi main source dari inovasi kita adalah voice of customer atau dari customer insight. Kita mendengarkan apa yang customer berikan atau feedback kepada RH Clinic itu sendiri. Di luar itu kita juga melakukan tentunya market research dan juga melihat dari seminar-seminar, terus keep up to date dari jurnal-jurnal medis yang semakin baru. Dari situ kita formulate untuk menciptakan treatment-treatment baru untuk customer RH. Oh, bahkan berarti dari tim product innovation itu juga ngambil feedback dari customer yang diadain di setiap klinik itu ya Mbak, berarti? Of course dong, pasti. Oh, begitu. Jadi kerjanya juga hand in hand sama teman-teman yang ada di klinik berarti ya? Iya dong, pasti. Oh, oke, menarik. Jadi kalau misalnya begitu, Mbak Steffi ini juga cukup familiar ya sama feedback itu nih, tentang layanan-layanan yang ada di RH juga pasti tahu ya berarti ya Mbak Steffi. Nah, berarti Mbak Steffi juga tahu kalau RH ini banyak banget ya layanannya Mbak Steffi ya. Gimana akhirnya Mbak Steffi dan juga tim dari Product Innovation ini memastikan semua layanannya ini tuh tetap relevan, karena zamannya tetap berubah, kan tetap ada inovasi baru lagi nih. Gimana caranya memastikan itu tetap relevan untuk customer? Well, kalau kita ngomongin lintas generasi dengan berbagai jenis karakteristik customer RH, kita berangkat dari sudut pandang layering. Oh, boleh jelasin layering itu gimana? Ya, layering and personalization. Jadi kita menciptakan treatment yang sangat variatif, mulai dari maintenance treatment, basic medical service, sampai dengan yang advance pun kita adakan, sehingga customer dari lintas generasi itu dengan kebutuhan yang berbeda-beda tetap merasa relevan dan juga punya alternatif treatment yang variatif. Sebagai contoh, misalnya untuk hair treatment di Thick and Black, kita punya berbagai variasi dari maintenance-nya dengan terapis, kemudian medical service yang paling basic dengan teknik injection, microneedle, sampai dengan yang paling inovatif itu dengan laser. Yang kita baru launching beberapa saat lalu. Jadi itu sih salah satu contoh tuh layering treatment yang kita sajikan untuk treatment. Oh, paham sekarang. Berarti ini yang laser ini baru banget nih Mbak berarti ya? Iya, lumayan cukup baru lah. Gunanya untuk apa Mbak laser ini? Untuk menumbuhkan rambut ya, untuk induce hair growth. Oke, berarti bahkan di layanan yang sekarang itu sudah ada inovasi baru di mana kita menggunakan laser untuk membantu pertumbuhan rambut berarti ya Mbak? Ya, betul. Jadi misalnya untuk berbagai customer RH, ada yang di usia-usia tertentu merasa khawatir atau takut sama jarum, dengan adanya laser itu jadi salah satu solusi ya. Jadi sebenarnya RH itu selalu berusaha untuk mengembangkan
treatment yang jauh lebih nyaman dari masa ke masa ya buat customer-customernya. Ya tentu dong, kita memikirkan customer tuh. Oke, baik. Nah kalau misalnya dari Mbak Stevi sendiri, sudah tahu inovasi ini kan terus berjalan ya Mbak ya. Tapi pasti ada tantangan di tengah-tengah berjalannya inovasi ini. Bagaimana cara Mbak Stevi juga dan bersama tim innovation itu memastikan inovasinya aman sebelum sampai ke pasien? Oke, kalau ngomongin aman, keamanan itu selalu menjadi fondasi kita sebenarnya. Setiap inovasi yang kita ciptakan itu memang sudah melalui evaluasi dari berbagai sisi ya. Jadi dari teknis medisnya, kemudian sampai ke kompetensi dari tim medisnya itu kita pastikan. Jadi kita sudah melakukan berbagai research, juga kita lakukan clinical trial internal dengan departemen lain yang terlibat untuk memastikan bahwa treatment yang kita luncurkan ini sudah terbukti efikasi dan juga safety-nya. Ujung-ujungnya goalnya kita pengen dimana kita menciptakan treatment itu yang oke di mata customer gitu. Berarti memang bukan sekadar mengikuti tren-tren baru ya. ya. Bukan cuma asal tren tapi nggak dicek dulu langsung launching, enggak sih. Berarti memang benar-benar ada tahap-tahapnya. Tadi aku bisa dengar kalau Mbak Stevi dan timnya juga mengedepankan keamanan ya. Of course. Untuk customer, karena apa gunanya juga kalau misalnya treatmentnya malah bikin customer yang gak nyaman juga ya. Yes. Oke, nah kalau misalnya kita bicara tentang inovasi nih, pasti di zaman sekarang itu inovasinya banyak itu berhubungan sama layanan digital ya Mbak Stevi. Apakah ada layanan digital yang juga akhirnya dikembangkan oleh RH yang akhirnya ini jadi tahap inovasi nih buat RH kepada customernya? Kalau ngomongin digital sekarang mungkin kita bisa ngelihat dari digital klinik ya. Kita sudah ada digital klinik, jadi bukan untuk menggantikan peran dokter tapi justru mempermudah customer journey. Jadi untuk customer bisa dengan mudah booking appointment, ada staff appointment, pilih dokternya sendiri, jam visitnya jam berapa, itu akan lebih mudah banget sih untuk customer. Jadi nggak usah datang ke klinik dulu, bisa tuh staff appointment di digital klinik. Oh, di dalam tadi digital klinik ini juga ada kayak fitur di mana mereka bisa chat dengan client care-nya mungkin, atau CS-nya, customer service-nya, apakah ada? Iya, bisa. Oh, berarti di situ pun customer-nya juga bisa lebih aktif bertanya ya kalau misalnya butuh layanan seperti apa. Iya, jadi ke klinik udah aman semua, tinggal tindakan. Oke, berarti inovasinya sudah sejauh itu ya sampai bisa ke tangannya customer ya Mbak Stevi ya. Oke, mungkin boleh cerita lebih sedikit lagi nih, apakah selain yang tadi digital klinik, apakah ada inovasi-inovasi lain yang sudah dibuat oleh RH dan itu menjadi sebuah kebanggaan untuk RH itu sendiri? Kalau ngomongin inovasi yang membanggakan ya, tentunya kalau di dunia estetik, menurut saya sih salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah di mana kita berhasil menciptakan treatment yang secara teknis tuh awalnya cukup intimidating, cukup menakutkan mungkin, tapi setelah kita melakukan berbagai research dan juga internal clinical trial tadi, akhirnya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer sehingga pas sampai di customer itu terasa lebih nyaman untuk customer gitu sih. Treatmentnya apa Mbak kalau boleh tahu? Mungkin salah satu contohnya hair transplant. Oh iya benar. Pada akhirnya kita ada tuh launching hair transplant yang non shaven. Jadi kita mendengarkan keluh kesah dari customer di mana orang pengen hair transplant tapi nggak mau botak. Karena hair transplant harus botak. Nah, kita luncurkan hair transplant yang non shaven. Jadi nggak perlu dibotakin lagi, udah bisa hair transplant untuk menumbuhkan rambutnya. Inovasinya sudah sejauh sampai memastikan semuanya bahkan bisa berjalan tanpa harus mengurangi sesuatu gitu ya Mbak? Iya, jadi pasien tidak perlu kehilangan rasa percaya diri, dia tetap bisa nyaman, tetap beraktivitas seperti sehari-hari, tapi efektivitas dari treatmentnya juga didapatkan gitu. Oke, berarti itu juga salah satu contoh dari inovasi bukan hanya di produk ya, sekarang masuk ke layanan inovasinya berarti ya. Berarti mungkin aku juga boleh tanya lebih dalam, apakah juga ada inovasi di sistem pelayanan ya Mbak? Karena kan nggak mungkin ya treatment ini diinovasi tanpa ada pengembangan di sistem pelayanan ya Mbak. Boleh Mbak? Ya betul. Sebenarnya kalau inovasi di sisi pelayanan tuh seringkali nggak kelihatan ya, karena kan kalau treatment kita launching treatment baru, ada yang baru nih di RH. Tapi kalau dari pelayanan itu seringnya nggak kelihatan, tapi sebenarnya sangat terasa loh di customer. Mulai misal dari treatment flow-nya, alur treatmentnya, atau bagaimana cara terapis menjelaskan, kemudian bagaimana pasien itu merasa didampingi oleh tim kita di klinik. Kadang pasien mungkin bisa bilang, oh sekarang terasa lebih nyaman ya, itu sih.
Berarti dari tim Mbak Stevi juga berusaha untuk membuat sistemnya ya yang lebih kohesif gitu ya, dan juga lebih gampang dilaksanakan lah untuk customer. Betul, jadi nggak cuma treatmentnya aja, tapi bagaimana treatment ini disajikan atau diberikan kepada customer sampai ke standar komunikasinya juga. Oke. Kalau dari tim Mbak Stevi, berarti apakah ada cara untuk mengetahui bagaimana treatment ini benar-benar memberikan dampak kepada customer-nya Mbak Stevi? Well, kalau untuk melihat review bagaimana treatment ini diterima dari customer, tentunya yang kita lihat adalah dari feedback customer. Kemudian juga yang paling utama itu word of mouth ya. Sering kita terima, sering kita terima ada pasien baru datang lagi atau bagaimana, itu dia dengar dari customer sebelumnya yang sudah treatment di RH. Jadi itu juga menjadi salah satu indikator sih untuk menilai bagaimana treatment itu diterima oleh customer kita. Berarti kalau dari situ juga sebenarnya yang diharapkan juga ya dari treatment itu message-nya itu terus ke orang selanjutnya sampai akhirnya itu juga jadi berdampak ya terhadap treatmentnya. Jadi lebih dikenal, orang-orang juga jadi nggak takut mungkin ya datang ke RH ya. Betul. Kalau dari sudut pandang aku sih ngerasa aku juga akan datang kalau misalnya diminta, wih datang ayo sini gitu kan, itu kayaknya emang akan lebih enak dan ngena aja gitu di sini. Nah kalau kita bicara tentang inovasi gitu ya, semakin berjalannya waktu pasti akan ada banyak demand nih untuk inovasi-inovasi terhadap treatmentnya Mbak. Kalau dari Mbak Stevi sendiri, inovasi apa sih yang paling pengen dibawa untuk ke teman-teman agar lebih enak dan nyaman datang ke RH Mbak Stevi? Oke, untuk the future sebenarnya kita ingin menghadirkan terus berinovasi dari RH untuk customer, untuk menyediakan treatment-treatment yang semakin personal, semakin sustainable tentunya untuk customer kita, dan juga bertanggung jawab dari sisi keamanannya, karena kita sudah memastikan treatment-treatment yang kita luncurkan itu sudah melalui evaluasi yang sangat panjang dengan clinical trial juga yang kita lakukan, sehingga efficacy dan juga safety-nya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, jadi kalau aku tarik balik ya Mbak dari perbincangan kita, RH ini ngembangin inovasi bukan hanya ngikutin tren doang ya Mbak Stevi ya, tapi berusaha untuk memastikan layanan-layanannya ini yang diberikan treatmentnya kepada customer itu aman, nyaman, dan yang pastinya relevan buat kebutuhan mereka ya. Pasti dong, pasti. Oke, terima kasih banyak Mbak Stevi atas waktu ngobrol-ngobrol singkatnya hari ini. Sama-sama Alwi, thank Semoga you. ini jadi pengetahuan baru buat teman-teman semua agar lebih yakin buat datang ke RH ya Mbak Stevi. Ya. Aku juga mau ingetin untuk teman-teman semua agar stay connected dengan sosial media Arya Noble agar mendapatkan update terbaru dari kita ya. Sampai jumpa di The New Answer Podcast episode selanjutnya. See you.